Hadratal muhtaramin, iki suwe-suwe mikir tak lakban karo cangkem gua iki. Para masyayikh, para kiai, alim ulama yang saya takzimi, yang terhormat Bupati Trenggalek Mas Ipin beserta istri yang saya hormati, sahabat Ansor Banser yang hari ini ulang tahun yang saya cintai, Bapak Ibu warga masyarakat Trenggalek, wabil khusus Panggul yang berbahagia, makan gaplek minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Perjalanan saya yang cukup berat dan cukup panjang berakhir di Trenggalek lantai 2. Dengan jalan yang berliku-liku akhirnya kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam 23 Ramadan ini mendatangkan barokah dari Allah. Amin. Mendatangkan barokah untuk masyarakat Trenggalek. Amin. Selamat rakyatnya, selamat pemimpinnya. Amin. Bapak Ibu adik-adik yang saya banggakan, mohon maaf soundnya kurang kencang karena memang anggarannya pas-pasan. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati okeh ketok wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Info. Malam hari ini saya berbahagia bisa hadir dalam rangka tukang fotonya rasa nongkrong neng kono ndase iki jan masake. Sok pede. Malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran di Kecamatan Panggul. Saya berbahagia kenapa? Karena kalau saya lihat dari yang hadir ini mayoritas adalah anak muda. Betul? Yang pengen saya sampaikan adalah yang pertama, anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya. Ini wajah-wajah insya Allah ketika dikatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Amin. Dan Trenggalek membuktikan salah satu kabupaten di Indonesia yang dipimpin oleh bupati muda, betul? Saya bilang sama Mas Ipin, kesuksesan seorang istri berangkat dari doa seorang, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju, Bu? Tapi insya Allah Mas Ipin ini tipe suami yang setia. Pak Bupati sama saya sama-sama punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Betul? Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Bahaya, bro. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bahasa lainnya adalah Ansor Banser hari ini adalah merupakan gambaran PBNO masa depan. Artinya apa? Kalau bangsa ini ingin menjadi bangsa yang hebat, tentunya harus mempunyai pemuda-pemuda yang kuat. Maka Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia.
Ini adalah idealnya. Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang tidak, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Maka adik-adik, Tuhan memerintahkan kita untuk usaha dan ikhtiar, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka malam hari ini saya akan mengajak dan memberikan motivasi kepada adik-adik di Trenggalek yang barangkali punya mimpi, barangkali punya cita-cita, barangkali punya hajat. Yang saya berharap mudah-mudahan motivasi malam hari ini mampu memberikan inspirasi kepada kita semuanya, sehingga dari Trenggalek akan lahir orang-orang besar. Amin. Akan lahir anak-anak yang berpotensi dari Trenggalek. Amin. Ke depan dari Trenggalek tidak hanya muncul seorang Bupati Ipin, tapi juga akan melahirkan seorang menteri. Amin. Sama ngerti besok Mas Ipin pulang dari Trenggalek ke Jakarta jadi menteri. Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Kita nggak pernah tahu nasib seseorang, kita nggak pernah tahu garis tangan seseorang. Tidak punya tangan, maka jangan pernah meremehkan masa depanmu. Gus Miftah sering mengatakan apa? Masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Malam hari ini kamu duduk di bawah sebagai penonton. Kalau kamu punya itikad, punya keyakinan, satu saat kamu akan jadi orang yang ditonton. Amin. Hari ini kamu jadi penyelenggara yang ngundang, besok gantian kamu akan jadi orang yang diundang. Amin. Apa saya bilang? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam masuk. Larang sih. Rasa cerewet masih. Itu tolong mas-masnya jangan desak-desakan dengan mbak-mbaknya. Kalau kamu empet-empetan mas-mas sama mbak-mbak, begitu muncul di YouTube dan medsos, yang diserang bukan kamu tapi saya. Tuh Miftah membiarkan zamannya untel-untelan lanang karo wedok. Nomor satu. Yang kedua, kalau kamu untel-untelan seperti itu, yang repot saya, kan aku jadi ingin. Masa sih? Walaupun kamu itu masih itu yang pakai kaos merah, kamu berdekatan dengan mbaknya berjilbab hitam. Kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Saya pengen malam hari ini Anda semuanya punya mimpi besar. Malam hari ini kalian semua punya cita-cita besar. Saya dulu berangkat dari bapakmu tidak bisa kirim kamu uang, bapakmu tidak bisa kirim kamu wesel, tidak bisa transfer. Tapi satu hal kemudian yang harus kamu lakukan ketika kamu tiba di tempat tujuan. Waktu itu bapak saya kasih saya satu kalimat, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Kalimat bait pertama di kitab Alfiyah. Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Waktu itu saya mikir, Mas Ipin, ini maksudnya apa? Saya berangkat kuliah, tidak dikasih uang, tidak dikirim wesel, tidak ditransfer. Tapi dibekali dengan satu kalimat, kalamuna lafdun mufidun kastakim. Sampai Jogja, saya langsung masuk, nggak kuat ngekos, tinggal di masjid. Jadi penjaga masjid. Istilah kerennya James Bond, jaga masjid dan kebun. Saya mikir, ternyata apa yang dimaksud dari bait ini? Kalamuna lafdun mufidun kastakim. Hei Miftah, kalau kamu pengen berhasil, satu, kalimat, komentar, ucapan yang keluar dari mulutmu harus mufid, harus berfaedah.
Itulah kenapa kemudian kita berpuasa diajarkan untuk banyak diam. Bahkan dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik atau diam. Pilihannya cuma dua. Yang keluar dari mulutmu perkataan yang baik. Kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik, diam. Itulah alasan kenapa orang berpuasa mulutnya bau. Supaya apa? Banyak diamnya. Maka dikatakan diam itu adalah emas. Makanya besok bapak-bapak kalau Idul Fitri istrinya minta emas, gampang, diam, menengok, rasa nyangkem, emas. Tapi saya nggak setuju kalau Cak Percil diam itu emas. Saya nggak setuju kalau itu dipraktekkan sama Percil. Kalau Cak Percil memahami diam itu emas, bahaya. Kalau diam itu emas, berarti selingkuh itu emas. Kenapa? Karena Percil kalau selingkuh biasanya saya ngomong siapa? Saya ngomong. ngomong yang baik atau diam. Dimanapun kalau perkataanmu baik, kata bapak saya, kamu akan diterima oleh orang. Apalagi mufid, apalagi sone bosok. Aku enggak ada, Mas. Oke. Saya ngaji sudah 20 tahun. Paling repot adalah pegang mic malam hari ini. Lah kok sakit, Pak? Loro, Cok. Lah nek golekne sanpas mau piye? Jenengan yo kudu harus begitu. Oh, ada kayaknya kalau mic loro ngene iki lho. Mboten napa-napa, khusus ning panggul los. Iso tak tambahi mikir 6 gitu. Ben kedelembel. Tapi nggak masalah demi warganya Mas Ipin. Ya. Maka saya bilang, tadi saya datang dari Jogja ke Ponorogo ke sini berat banget, tapi nggak masalah. Kenapa? Karena rasa cinta. Maka malam hari ini saya katakan cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan gitu. Ilak sampai sone ngangung-ngangung tukang sone lak gebuk cangkeme lho iki. Sabar, Pak. Nggih, pun kula atasi, Pak. Pun kula atasi nyantai mawon. Atasi, Cil. Nggih. Oke. Pun jenengan matur mawon. Wingking kula sing atasi. Sehingga apa? Cangkem merah diagak hungguh. Sapa? Bosok. Saya nyantai mawon, Mbah, nyantai. Kula mangke sing ngatasi. Ning Surabaya musim musisi. Ning kene musisi nyantai wonten kula. Ning alun-alun Sidoarjo musuhe? Musisi. Musisi. Ning Trenggalek musuhe? Son. Kuwi mau. Nyantai. Soale tukang sone mangkat ngaji nguyuh ora cewek. Santai-santai wonten kula, nyantai. Kamu jangan mencamarkan nama Bupati Ipin kamu. Siap. Gara-gara pengajian Trenggalek masa sonnya jelek. Lah nggih, kula mangke sing ngatasi. Ngatasine piye, Le? Nggih mendel mawon, Pak. Ngono tuwek aku cah sitok. Maka apa? Kunci jadi orang besar hari ini adalah kalamun mufid. Perkataannya harus bermanfaat. Maka ini adik-adik, saya kasih tahu, kita hari ini hadir di era Society 5.0. Era di mana kita dituntut untuk memiliki 4 kemampuan. 4C. Yang pertama adalah kreativitas. Maka saya bilang, jika kamu lahir tidak sebagai orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Nggak mungkin kamu bisa mewujudkan cita-citamu manakala kamu tidak punya kreativitas. Nggak mungkin cita-citamu akan kabul kalau kamu tidak mempunyai kerja keras. Maka ingat, kerja keras, kerja cerdas,
kerja ikhlas. Apa bedanya? Kerja keras menjadikan kamu bertahan hidup. Kerja cerdas menjadikan kamu menikmati hidup. Dan kerja ikhlas menjadikan kamu menikmati hidup. Kelasnya cak percil, kerja keras sampai cangkeme suarane entek. Soalnya apa? Pelawak niku MC. Maksudnya apa? Modale cocot. Nggih pun to manut mawon kula nderek jenengan kok. Ora manut rata amplopi kowe. Mboten napa-napa. Duh, ora oleh no. Ya isine penting no. Tak omongne bapak kula teng mriki. Bapakmu ngene. Ah, bakul pentol cilok Pak Markop. Lah niku. Coba kita lihat dalam sejarah, bagaimana kemudian banyak orang yang sukses gara-gara kreativitasnya. Kita melihat Nabi Daud alaihissalam ketika diajak berperang melawan Raja Jalut. Nabi Daud berada di pasukan Raja Tolut. Ketika ketemu dengan pasukan Jalut, orang mengatakan ini mustahil Daud menang. Kenapa? Karena pasukan Raja Jalut lebih banyak dibandingkan pasukan Raja Tolut yang di dalamnya ada Daud. Tapi Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidnillah. Ini semangatnya orang minoritas, Mas Ibin. Bagaimana Allah menggambarkan yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak? Bagaimana kemudian yang minoritas bisa mengalahkan yang mayoritas? Ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud mengikuti peperangan dengan Raja Jalut. Wih, ngopo meneh? Nyantai Pak. Nyantai. Kula sing ngatasi mangke. Anu nekoki toyone sing dadi masalah sound sistemnya apa lighting-e? Mboten. Niki tanglet lighting-e. Lighting aku duwe sumber masalahe. Pundi, Pak? Raine kuntet. Yo. Dadi ketok peteng iki mergo raine kuntet. Rai kuntet. Bosok. Iki mesti gara-gara Samsul iki mau. Sul. Aja bapakku Pak Markop lho nek Pak Markop. Ayo Kop. Markop ki bakul apa? Cek. Sudah dengar? Oke. Dah. Akhirnya mic-nya satu. Nah, sing setunggil kula man, Pak. Sakne kuntet ra. Oh, gue mungkin mikir kuntet toh. Kuntet. Pantesan ambune. Bulu bekas cangkeme kuntet toh. Lah suruh mambu kok diambung. Matamu. Nyantai, Pak. Emosi lho, Nyantai. Iki jane apa to pengajian tukaran. Aku kat mau yo meneng lho, Cil. Aku yang ngrungokne. Ora Pak Ibin, iki panti asuhan nang ngendi? Kok seragame padha iki lho. Lah padha. Iki mau acarane santunan apa iki mau iki? Badan, Pak. Lanjut. Cah yatim kok raine tuwa men. Ketoke mbokne boros iki nguntale kalender iki. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Daud alaihissalam ketika muda ikut berperang melawan Raja Jalut. Mohon maaf adik-adik, Raja Daud waktu itu profesinya apa? Mung tukang ngarit, bawa pelinteng. Pelinteng ini bahasa Indonesia ini apa? Kok pelinteng itu apa? Pelinting. Pelinteng kok bahasa Indonesia ini pelinting apa anak ketapel. Tapi Anda beruntung ya jadi orang Jawa. Mumpung kula kelingan iki Mas Ibin, kemarin baru saya bahas. Banyak orang Jawa yang kehilangan Jawanya. Tuntune napa? Bocah-bocah nom saniki pun kata sing mboten saged ngomong basa. Mosok ngomong karo mbokne kowe. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita kehilangan kejawaannya. Wingi lucu meneh kula ngaji. Monggo Gus Miftah kula aturi matur. Kula tak ngendikan, cangkeme. Jenengan matur kula ngendikan Wale. Padahal kudune monggo Pak Bupati Ipin jenengan Mang Dawuh kula tak matur. Nah. Padha karo ngene, percil dugi mriki. Ora kok percil bahasane ngapunten kudune napa? Ngapunten kula badhe ngrawuhi acarane panjenengan. Niku kemajon. Kudune napa? Kula badhe sowan utawa badhe ndugeni acaranipun panjenengan. Kok kurang ajar meneh. Monggo Pak Bupati jenengan mangan, kula tak dahar. Cangkeme iki lho.
Bosoke kok nggawe awake dhewe. Sakniki bocah cilik kathah sing ra iso bosok karo wong tuwane. Coba adik-adik yang di Trenggalek, jangan kehilangan bahasa Jawa. Piye-piye le bahasa Jawa ki luwih sugih tinimbang bahasa Indonesia. Aku umroh haji ning Mekah nganggo blangkon takoni karo wong Arab. Mahada. Iki apa? Mau mendasku blangkon bahasa Arabe apa? Akhirnya kula jawab, "Hada blangkon." Wong Arab takon, "Mahua blangkon?" "Blangkon itu apa?" Tak jawab meneh, "Ina urok si wadai endas." Akhirnya blangkonku dijaluk diombang ngambung. Yo kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok. Akhirnya niki dipek kali wong Arab. Padahal blangkon kula wingi tak sumbangke ning NU Muktamar NU teng Lampung. Blangkon tak nggo 5 tahun. Buat blangkon harga 90.000 saya lelang untuk Muktamar NU. Terjual berapa? 900 juta. Blangkon 900 juta. Apa meneh sarunge le? Wah. Apa meneh isine? Isine blangkon goblok. Pak Camat nganggo sarung. Pak Camat sarungnya gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalene. Dan ternyata apa yang terjadi? Gara-gara Nabi Daud bisa mengalahkan Raja Jalut, Allah kemudian berkenan mengangkat Nabi Daud sebagai seorang raja. Maka kita mengenal satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang berhak menentukan kerajaan itu untuk siapa. Allah yang berhak memberikan kekuasaan itu kepada siapa. Maka kalau Allah sudah berkehendak, gak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Dijawab sing banter. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini mendapat kun fayakunnya Allah. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi kaya. Siapa? Sahabatnya Nabi Sa'labah. Allah mampu menjadikan orang kaya raya menjadi jatuh miskin dan terhina. Siapa? Qarun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Daud. Dan Allah mampu menghancurkan kerajaan orang yang ngaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, tidak punya suami, tidak pernah pacaran, bisa hamil. Siapa? Maryam. Tapi saya bilang sama adik-adik perempuan cewek di Trenggalek, tolong jangan ikut-ikutan Maryam. Malah wargane Pak Ipin kula kaya Maryam. Lah napa orang di bojo meteng niku diuntal codot. Codotnya sapa? Percil. Neng ndi bocahe? Wah aku dhewe to. Kleru aku. Oke Pak Markop. Dada karo aku. Diancuk kok Markop. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ayo adik-adik tolong dijaga jangan kayak Maryam ya. Saya bilang tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok anakmu gede rasane enak mau dol gratisan. Nah. Aku ya gelem, Bro. Wi rungokno wi. Rungokno. Ngakune muslimah. Senengane mlumah karo Bocah ora ngerti blas. Aja diumbar ae ngono kuwi. Makanya diajari Cil, wong poso kuwi ngopo kok diarani as-shaum. As-shaum kuwi asyam maknane al-imsak. Al-imsak kuwi maknane ngempet. Mila awakmu yen pengen masa depane dadi wong gede, saiki dadi wong sing iso ngempet. Aja mok pol-polke. Wi rungokno. Lah memang kowe wis kebelet tenan, ora usah pacaran, rabi. Nah, kuwi mbak-mbak rungokno. Hari ini Allahumma lakasumtu itu jauh lebih menyenangkan daripada I love you. Malah disorai diomongi kok. Iki lho. Makanya kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, pilih satu di antara dua mas, halalkan atau tinggalkan.
Ora usah pacaran, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Rungono, melolak sore yang menunggu maghrib jenenge apa? Ngabuburit. Kuwi maknane apa? Ngajak buru-buru merit. Ngakune santri ini masih pin malah pacaran calon boncengan motor mak kelakep. Begitu mudun sinatang boyoke jebol kabeh. Syaratnya apa supaya bisa menjadi Daud? Gampang. Apa syaratnya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewa dene masipin dadi bupati, mergo karo Gusti Allah wis dianggap pantes. Nyalone wakil bupati, tapi dadine malah bupati. Carane pripun? Allah yang ngatur. Kenapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau kemudian Allah sudah ngatur, aturan manusia nggak ada apa-apanya, apalagi aturannya sound system. Mau banter saya cilik meneh, goblok. Kesel aku. Nyantai mon, nyantai Pak. Aku kesel Cil. Mau wis rada kepenak esone, saiki dirubah meneh. Ndak. Kuwi ketoke tukang sone lak nguyuh ngadeg ora cewek. Malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Tembok. Mana kesetrum buyer uteke. Cek, mau ki wis penak son, rasa mau atik wae. Aku emosi lho iki. Ampun Pak, nyantai mon. Lawan bulan puasa iki Cil, awake dhewe dilarani wong. Kuwi ra kena bales sing nglarani. Wong ngoten nggih. Begitu dilarani kon jawab inni so imun, sorry aku sedang berpuasa. Kok kowe dikeplak karo wong bulan Ramadan ora kena bales. Jawaban sorry aku sedang berpuasa. Balese kapan? Bar buka. Iya podo rambung Cil. Sikat bro. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, kalau kuasa Allah sudah menentukan, coba dibaca doanya bareng-bareng agar semuanya mendapatkan keajaiban dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Kalau Allah sudah kasih, manusia menolak, siapa yang bisa menolak kemauan Allah? Kalau Allah sudah mengatakan kepada Masipin, kun kamu bupati, fayakun dia jadi bupati. Nyalonnya wakil bupati oleh bupati. Caranya bagaimana? Allah yang ngatur. Saya tahun 2014 diundang oleh Metro TV untuk hadir di acara Kick Andy. Saya tolak. Waktu itu mbak-mbak di lokalisasi tanya sama saya begini, Abah, kenapa undangan TV selalu ditolak tahun 2014? Andi F. Noya telepon saya, Gus, bisa nggak sharing ngomong tentang pengajian di lokalisasi di Metro TV bersama acara saya Kick Andy? Saya bilang enggak, saya nggak mau. Begitu saya masuk klub malam, anak-anak tanya, kenapa Bang nggak diterima undangan dari televisi saat itu? Jawaban saya apa? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Semua undangan saya tolak. Tetapi apa yang terjadi? Rencana Allah, makar Allah begitu indah. Tahun 2018 saya berangkat ke Bali. Saya pengajian di klub malam di Bali. Klub malam terbesar di Indonesia yang ada di Bali. Tahu-tahu ada wartawan ambil video. Hanya dengan menggunakan HP. iPhone, rakyat HP-mu cross. Sombong amat. Diposting hari Kamis saya pengajian, malam Senin diposting oleh Lambe Turah, Lamtur. Sehari semalam ditonton 5 juta kali, dikomentari ratusan ribu kali. Sehingga kemudian apa? Hari Selasa kemudian begitu banyak wartawan yang hadir di depan pondok saya. Coba pelajarannya apa? 2014 saya menolak undangan wartawan. 2018 wartawan yang datang ke rumah saya. Kenapa?
Karena kalau Allah sudah punya mau, kamu punya mau, tetap maunya Allah lebih hebat dibandingkan maumu. Kenapa? Karena kamu kebanyakan mau. Rungokno kupingmu. Saya sering ditanya begini Mas Ipin, viral itu bisa didesain apa enggak? Enggak. Kenapa saya katakan enggak? Banyak tokoh politik. Cek. Bayar setelon matamu. Iki salah itu Kang Son, ora salahku ya, Cuk. Ngawur ya. Santet meteng lho kowe. Aja. Ampun, Pak. Santet teleponi radio jerone. Setel Meresek. Ya kemeresek. Ya udah deh, mungkin saya harus berdiri. Izin Pak Bupati, saya berdiri. Mbak lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Kejebak we, apa? Oke, aku berdiri. Oke. Ora sampe melu-melu. Ning kono wae. Lah aku kula tuh gimana? Bayarmu titik. Ora apa-apa. Jaluk Tak tambahi. Nggih. Masalah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya punya medsos? Semuanya punya Instagram? Semuanya punya TikTok? Apa fungsinya? Mejeng kuwi wong wedok. Apa fungsi TikTokmu apa? Kenapa? Hiburan apa? Oke, pamer tangga-tanggane kuwi. Punya Facebook, punya Instagram, punya TikTok. Nggak ada value-nya, nggak ada nilainya. Malah mau pamer tok. Awan-awan posting, gas 3 kg diposting di Facebook. Apa captionnya? Siang-siang melihat gas 3 kg serasa melihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak tak kandani? Kalau cuman seperti itu, fungsi medsos untuk apa, Nduk? Kecoa di foto. Nggih, Pak. Posting Facebook. Nggih. Apa caption nih? Captionnya apa? Siang-siang bulan puasa lihat kecoa seperti lihat kurma. Matane. Iya. Ibu-ibu umur 50 tahun punya Facebook. Jam 10 malam suaminya belum pulang. Bikin status di Facebook, aku kedinginan nih. Wah. Dikomentari karo banser, tak kancani poh. Bupati Ipin melu komentar, cemungut. Bupati melu komentar, WK. Pertanyaan saya, apa fungsi medsosmu? Menjelang maghrib, foto di panti asuhan, posting video, membersamai anak yatim rasanya dingin dan menyejukkan, padahal mau numpang buko. Wongnya ya tekoi. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabnya hitam insya Allah lebih parah. Napa? Oh jilbabnya putih, berarti bojone bupatine tak kandhani. Pertanyaannya begini. Kalau tadi ngomong perkataan yang bermanfaat, saya pulang dari Taiwan 2 hari setelah saya menuntun syahadat Mas Deddy Corbuzier. Di atas pesawat saya baca surat Yasin karena nggak bisa tidur. Saya membaca satu ayat, bunyinya apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Waktu itu saya mikir Mas Ipin, iki maksudnya apa? 1 hari mulut dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas apa yang kamu perbuat. Kok saya ngomong tangan? Kenapa bukan mulut? Justru mulutnya dikunci, tangannya yang berbicara. Jawabannya adalah hari ini HP-mu, jempolmu, jari jemarimu. Orang mencaci sudah tidak lagi menggunakan mulut.
Orang membuli sudah tidak dengan menggunakan komentar melalui mulut, tetapi apa? Mencaci, membuli, memaki dengan menggunakan jari-jari. Contohnya apa? Postingan di Facebook, postingan di Instagram digunakan untuk mencaci, memaki, menghina, membuli. Saya ingat betul Mas Ipin, Ramadan tahun kemarin saya keluar pengajian, memberikan kajian kebangsaan di sebuah gereja di Jakarta. Sehari setelahnya diposting sama Deddy Corbuzier. 2 hari diposting, ditonton 15 juta kali. Komentarnya 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki saya. Tidak dengan menggunakan mulutnya, tetapi menggunakan postingannya yang berangkat dari jari jemarinya. Rata-rata apa komentarnya? Miftah kafir gara-gara ceramah di gereja. Saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Adik-adik, kamu tidak bisa membungkam semua mulut orang dengan menggunakan kedua tanganmu, tetapi kamu bisa menutup kedua telingamu dengan kedua tanganmu. Kamu tidak bisa ngatur ombak, tetapi kamu bisa belajar berselancar. Artinya apa? Kamu tidak bisa ngatur omongan orang kepadamu, tapi kamu bisa ngatur bagaimana kamu menghadapi omongan orang kepadamu. Kalau ada orang membicarakanmu kejelekanmu, itu hanya sampai telingamu. Artinya apa? Kalau kamu sakit hati, yang salah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Maka ketika saya ceramah di gereja, saya dibilang Miftah kafir. Saya jawab, Rama salah. Lah piye? Sahadat meneh. Repot amat. Orang kafir 70 tahun membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Mosok aku benbengi tahlilan gara-gara ceramah neng gereja pisan dianggap kafir. Kalau masuk tempat ibadah agama lain dibilang kafir, berarti orang Indonesia banyak yang kafir. Kenapa? Karena banyak yang masuk Borobudur dan Prambanan. Apa ya ora mesake wis bayar di kafir-kafirke. Orang yang seperti itu mohon maaf, kurang literasi. Makanya adik-adik hari ini adalah pertanyaannya, bisa nggak kamu memantaskan hidupmu dengan menggunakan medsosmu? Atau justru medsosmu adalah harimaumu? Rungokno, kue duwe medsos yang ditonton Gisel, percil yo ho, 3 detik roh aku. 3 detik. Berapa detik? 19. Ya. Mas Ipin duwe sing semenit tak kandhani. Oh sing nyanyi lah kuwi. Adik-adik, gunakan waktumu sebaik mungkin. Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Sopo tamen mosak masuk kowe. Kenapa? Oh, mau ngomong peteng, saiki sulap. Itulah hidup, ora bakal rampung nuruti cangkeme wong, termasuk cangkemmu. Ini loh. Jangan konco-konco ancer bancer ya, jangan pernah memikirkan omongan orang. Toh orang lain ngomong juga nggak pernah mikir, nggak pakai mikir, ngapain diurusi? Masuk? Ngurusi cangkeme wong ora bakal rampung tak kandhani. Apa bedanya urip neng kutha karo neng desa le? Urip neng kutha kuwi tebel dompet, urip neng desa kudu tebel kuping. Betul? Ngurusi cangkeme wong, jenenge cangkem, dicincang supaya mingkem. Lah ora iso mingkem jenenge cangkeman. Terutama wong wedok hati-hati. Wong wedok ki amale akeh, luwih rajin ibadah, luwih sregep ngibadah. Tapi napa isine neraka paling kathah wong wedok? Nomor 1, mergo jumlahe wong wedok luwih kathah tinimbang sing lanang. Nomor 2, mergo wong wedok ora iso njaga cangkeme, lambene. Senajan to wong wedok cerewet niku lumrah, soale keturunane Siti Hawa, cangkeme mangap Hawa. Kaya Pak Bupati Ipin, mingkem wong lanang kok Adam. Mingkem Adam. Wong wedok
Hawa. Mila rono ceritane wong lanang iso menang karo wong wedok apa meneh soal omongan. Wong lanang ngomong sak ayat, wong wedok lak wangsulan sak jus. Apa meneh jilbabe putih. Sopo? Oh, Bu Bupati. Bupati, Mas. Sampeyan iki mbok golek warna liyane lek yo akeh to. Nyapa sing putih bareng. Masih pin gila neng kantor, kepala dinas kabeh manut. Kepala dinas, sana. Begitu di rumah ketemu bojone, kik. Aku Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, betul? Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Rampung, bro, rampung. Tapi saya punya prinsip Mas Ipin, nikah itu ibadah. Makanya kalau mau nikah lagi, tolong diam-diam. Kenapa? Karena ini ibadah itu harus diam-diam. Karena kalau dipamerkan nggak dapat pahala. Tapi kalau saya harus nikah lagi, Bu, saya pengen nikah dengan cewek Arab. Kenapa? Jadi kalau istri saya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan mbak-mbaknya besok punya suami kiai. Amin. Amin. Rambutnya gondrong. Amin. Cie. Kamu naksir aku ya. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Happy Asmara. Iya. Codot. Boyo matamu, boyo. Bosok. Sopo? Kaya ngina boyo iki lho. Lah iya, bacul boyo. Tapi kalau kamu punya suami berkumis kayak ketua Ansor kayak, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Lele bage. Lele. Matil berarti. Matil. Jadi orang boya tapi senengane matil. Matil sapa? Matil cangkeme moko. Kayak moko ke capanggul ya cah ya. Begitu arep ditangkap Pak polisi bulno kentir lah. Jan. Ana wong Trenggalek musuhi aku dicekel karo Banjar bulno kentir. Jenenge Moko. Wargane Pak Bupati.